Kamu nih selama 2 minggu, apa perbedaan jadi ibu rumah tangga di Jepang sama di Indonesia? Terus kalau misalkan ada orang yang beranggapan kayak ngapain jauh-jauh ke Jepang cuma disuruh jadi beberes sama masakin suaminya doang, apa tanggapan kamu? Ohayo konnichiwa. Konbanwa. Kembali lagi di channel Fatih dan Bisa. Jadi di video kali ini Nisa ingin sharing tentang kehidupan sebagai ibu rumah tangga di Jepang. Tapi sebelum kita masuk ke tema itu, kita baca dulu komentar di video kita yang sebelumnya, oke? Nah, yang pertama aku pengen kamu menanggapi komentar ya dari Kuntum Dalimo. Langit cerah biru itu yang bikin sinar mataharinya jadi menyengat. Kalau banyak awan, sinar mataharinya jadi terpantulkan lagi. Kan sebelumnya kamu bilang Jepang tuh terik banget kan? Nah, ini dia ngejelasin nih. Apa tanggapan kamu? Coba. Tanggapannya terima kasih atas informasinya. Sangat bermanfaat sekali. Ini sarkas apa bener? Enggak sarkas, Oh, ini enggak. namanya berterima kasih. Oh. Terus ada yang nanya nih, oh di Jepun sekarang nih, kata Arif Arsalana Arif 9239. Oh di Jepun sekarang kamu. Iya. Ya Allah. Yang asik dong, yang asik. Enggak asik Apa ya? banget. Iya. Nah, terakhir nih kamu yang baca ini. Ini dari Nadirin 776. Ditonton gak enak banget, cowoknya kebanyakan gerak-gerak jadi menyebalkan. Tingkahnya masih kayak anak kecil. Nadirin, ini tuh bener banget sih. Dia tuh dari dulu emang udah kayak bocil. Sampai sekarang ya masih kayak gini lah sifatnya. Jadi ya Jadi jangan apa? kalau misalnya kesel gak usah nonton aja. Karena pasti sampai mati kayak gini nih. Jangankan lu, gue pertama kali ditolak sama dia nih. Awalnya alasannya gara-gara gue kayak anak kecil. Mungkin kalau misalkan gue baca 10 tahun yang lalu gue kesel ini, karena masih traumatis sendiri. Tapi kalau sekarang, bodo amat. Nah, jadi komentar yang masuk sampai saat ini karena cuma 3, jadi kita bacain yang itu aja. Mungkin kalau selanjutnya banyak komentar, ya kita paling ambil 3 teratas lah, 3 terbaik lah, kita tanggapi komentar itu. Nah, kita masuk ke tema mengenai menjadi ibu rumah tangga di Jepang. Kamu nih selama 2 minggu, apa perbedaan jadi ibu rumah tangga di Jepang sama di Indonesia? Perbedaannya ya kalau misalnya di sini kan ada kamu, ya jadi sehari-harinya aku bantu kamu. Ya kayak para istri pada umumnya lah. Oh, yang beda keseharian coba kalau keseharian. Kesehariannya kan di rumah dulu pas aku masih di Indonesia, aku nggak masak kan. Terus kalau di sini aku harus belajar masak buat ngemasakin kamu. Kalau beres-beres mah aku kan emang di rumah beres-beres terus. Jadi ya perbedaannya masak sih. Masak sama sekarang skill masak kamu berapa? 1 sampai 10. skill masaknya ya aku nggak tahu, kamu lah yang ngereng. Ya nggak mungkin kecil dong. Ini pertanyaan menjebak ini. Nah, kan kalau misalkan masak harus beli bahan-bahannya. Iya, Nah, itu beli bahan-bahan gimana? beli bahan-bahan ya selama ini kan aku masih dalam rumah terus. Kalau mau ke supermarket gitu buat beli bahan makanan paling nunggu kamu dulu kan, biar kita sama-sama belanjanya. Karena aku juga masih belum berani keluar sendiri, karena aku masih belum lancar ngomongnya, belum bisa sih. Ya, emang keluar harus ngomong kan, keluar tinggal buka pintu. Iya kan, in case ada sesuatu gitu, walaupun bisa pakai Google Translate, tapi ya aku masih lumayan takut sih. Oh iya, juga perbedaannya di Indonesia sama Jepang, sampah-sampahnya itu kan emang dipisah ya. Yang sampah dapur, sampah plastik, sama sampah beling kaca gitu. Kalau di sini sampahnya itu dibagi hari-harinya, dibagi hari pembuangannya. Hari Selasa itu sampah dapur, Kamis sampah plastik, Jumat sampah dapur lagi. Nah, kamu belum pernah kan sampah beling gitu-gitu. Sebenarnya Senin, tapi sebulan tuh cuma 2 kali. Jadi 2 minggu sekali lah. Belanjanya nih, barang-barangnya tuh gampang dicari nggak? Barang-barang ya yang
gampang dicari. Ya kalau misalnya buat bumbu atau rempah Indonesia lumayan susah. Sampai saat ini apa bumbu yang susah coba? Rempah yang susah dicari. Ya itu sih, karena di sekitar sini tuh nggak ada bawang merah kayak gitu, daun salam, daun jeruk kayak gitu. Itu kan supermarket Asia ya? Bukan, itu supermarket Ini kan juga Jepang. Asia kan ya, kocak. Ya sebenarnya mah ada, cuma belum gua kasih tahu aja. Ntar kalap soalnya kalau langsung beli di sana. Itu kan juga buat kamu. Oh. Gimana sih? Nah, tapi di kulkas sudah penuh. Selain beres-beres sama masak, apalagi kegiatannya? Belajar bahasa Jepang. N berapa sekarang? N1. Sotoy banget. N1 gak berani keluar rumah. Jadi ibu rumah tangga di Jepang enak. Sebenarnya kalau misalnya jadi ibu rumah tangganya enak atau enggak itu ya tergantung pasangan kita kan, membuat nyaman di rumah atau enggak, Terus enak. bukan di Terus mana enak. tempatnya. Terus enak nggak? Nah kalau misalnya itu karena suami saya sangat menyenangkan, Kan gak bisa jadinya diem, kan gak bisa diem. jadinya ya senang-senang aja, happy aja sampai saat ini. Alhamdulillah. Terus kalau misalkan ada orang yang beranggapan kayak ngapain jauh-jauh ke Jepang cuma disuruh jadi beberes sama masakin suaminya doang, apa tanggapan kamu? Kalau tanggapan aku ya semua orang ya punya tujuan dan pilihannya masing-masing itu. Kan juga kita kalau misalnya aku sama Fatih itu emang punya prinsip dan kayak masih belajar buat jadi suami istri yang baik berdasarkan agama gitu kan. Jadi ya menurut hal yang aku percayai gitu, sebagai istri harus berbakti kepada suami. Udah Iya. berbakti belum? Iya, lagi belajar Oh, gitu lagi kan, belajar. lagi belajar buat berbakti kepada suami. Ya sama kayak suami juga menyenangkan istri. Pokoknya kita mengerjakan tugas peran sebagai suami dan istri kayak gitu. Ya sama-sama belajar sih. Jadi ya kalau misalnya emang dibilang ngapain ya buat deket dia aja sih. Emang beneran kamu pengen deket aku? Ya beneran, sama menjalankan peran sebagai suami istri agar lebih sempurna gitu kalau misalnya kita bersama. Jadi kita tuh udah nikah dari bulan Januari, tapi baru Januari bulan tahun ini. Iya, Januari tahun ini, tapi baru bulan September bisa hidup bareng. Dan bulan-bulan awal tuh Lisa ngomong kayaknya lebih enak LDR daripada barengan gitu. Udah terlalu nyaman LDR dah. Terus sekarang menurut kamu lebih enakan LDR apa bareng? Ya kalau misalnya ditanya kayak gitu ya masih enakan bareng. Tapi kan kalau misalnya LDR karena dulu kita udah 4 tahunan gitu kan LDR, jadi ya udah kebiasa aja gitu. Habis aneh banget orang lebih seneng LDR ya. Ya karena udah biasa LDR. Nah sekarang keinginan kamu sebagai ibu rumah tangga apa coba? Keinginannya maksudnya keinginan gimana? Ya keinginan kamu punya plan gak di masa depan apa gitu? Ya kayak ibu rumah tangga biasa aja, Iya. ingin kita berbakti sama suami kayak gitu. Ya cuman itu sih, aku nggak punya cita-cita besar. Kamu mau lanjutin kuliah gak? Lanjutin kuliah ya belajar bahasa dulu sih. Kalau misalnya lanjutin kuliah, kalau kamu nanya di Indonesia ya pengen. Kalau di sini? Kalau di Bahasa sini? Inggris. Emang iya bukan harus Ada bahasa yang bilang Jepang. wah, itu rata-rata pada pakai bahasa Inggris, punya ijazah dari sini, tapi ya belajar udah pakai bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Kalau bisa milih kuliah apa kerja? Ya kerja dong, hasilkan duit. Kalau pendidikan kan bisa buat anak, kalau duit kan buat siapa? Ya duit buat kita lah. Duit buat kita apa buat kamu? Buat aku. Loh kan? Ya kalau kamu seneng kita udah nggak LDR lagi? Seneng banget. Orang gue yang minta kagak LDR lagi, ngapain gue yang kagak seneng? Ya apa ya? Yang tadinya kita nelpon berjam-jam gitu jadi hilang kan. Dan waktu itu tuh bisa kita pakai buat yang lain gitu. Sambil kita belajar bahasa Jepang bareng, sambil bisa nonton bareng, jalan bareng.
Terus kalau kemana-mana pun ada temen ngobrolnya enak. Yang ngelakuin hal konyol bareng juga. Yang tadinya gue ngerasa hidup gue tuh waktunya sempit banget. Terus gue ngerasa kayak di rumah pulang cuma makan terus tidur, besok kerja lagi. Kayak gitu-gitu doang. Jadi kayak ngerasa kosong, nggak terpenuhi lah hidupnya gitu. Tapi setelah ada kamu tuh kan, kamu banyak bantu aku. Terus jadi waktu senggang aku banyak dan aku bisa nge-explore diri aku lebih-lebih gitu. Ya jadi sekian dulu di video kali ini. Makasih buat Nisa yang udah sharing sebagai ibu rumah tangga di Jepang. Makasih juga buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa buat kalian yang udah nonton komentar di bawah. Nanti kita tanggapin di video selanjutnya, oke? Terima kasih. Bye 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 bye. Ohayo konnichiwa. Ohayo konnichiwa. Konbanwa. Kembali lagi di channel Fatih dan Nisa. Kok jadi Nisa? Oh harusnya gimana? Doniso.